Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Ya, hari ini kita akan melakukan review. Jadi Bu Bella akan kirimkan video ini. Anak-anak silahkan lihat lagi handoutnya juga, sekaligus anak-anak mengingat lagi pembelajaran. Jadi kita akan sama-sama lagi mengetahui dan lebih memahami apa yang sudah dipelajari ya. Oke, yang pertama, kenapa kita harus mengulang lagi? Karena ini merupakan sebuah perkataan Tuhan Yesus mengenai dirinya yang anak-anak harus pahami dengan baik-baik. Nah, di dalam kitab Yohanes, kita sudah tahu bahwa Yohanes itu salah satu dari kitab Injil. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan terakhir Yohanes ini merupakan kitab Injil yang ditulis oleh Bapak Yohanes sendiri. Jadi dia merupakan murid Tuhan Yesus yang sama-sama melihat pelayanannya Tuhan Yesus. Jadi dia menuliskan bagaimana Tuhan Yesus ini menggambarkan dirinya melalui perkataan-perkataannya dan menunjukkan kepribadiannya. Jadi contoh kepribadian itu, contohnya saya mempunyai pribadi yang berani. Nah, Tuhan Yesus bilang apa ya mengenai dirinya? Yang pertama, anak-anak sudah belajar bahwa Tuhan Yesus bilang begini, akulah roti hidup, dalam Yohanes 6 ayat 35. Kemudian Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia, di dalam Yohanes 8 ayat 12. Dan terakhir Tuhan Yesus bilang, akulah pintu, dalam Yohanes 10 ayat 9. Anak-anak juga bisa buka ayatnya dan akan lebih baik lagi jika anak-anak bisa menghafalnya. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, Yesus bilang, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 bilang begini ya, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, anak-anak tahu bahwa roti itu merupakan salah satu makanan yang bisa membangkitkan energi. Nah, makanan itu ibaratkan sesuatu yang memberikan suatu kehidupan. Nah, Tuhan Yesus bilang dia itu roti yang makanan yang membawa hidup. Tapi bukan hidup yang ada di dunia ini, bukan sebatas kita makan roti yang biasa kita beli di Megaria atau beli di mana-mana, tetapi ini makanan yang membawa kepada keselamatan. Makanan ya, bukan makanan yang kita makan gitu. Keselamatan. Tuhan menggambarkan bahwa dirinya ketika anak-anak makan roti itu, anak-anak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, hidup artian adalah keselamatan. Anak-anak tahu bahwa kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Sudah belajar ya semuanya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa berbuat hal-hal yang baik, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang memberikan hidupnya untuk kita supaya kita dapat hidup. Jadi diganti kita Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Nah, oleh sebab itu kita waktu itu pertemuan kita mempraktekkan perjamuan. Artinya apa? Mengingat lagi bagaimana keselamatan yang sudah Yesus Kristus berikan. Keselamatan dari apa? Dari hukuman dosa yang kita akan masuk neraka dan akan dihukum yang seharusnya kita dapat. Tapi Tuhan Yesus menggantikan dan memberikan kita hidup. Itu makna dari roti hidup. Yang kedua, Yesus bilang begini, akulah terang dunia. Mari kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 bilang begini, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Coba anak-anak sekarang tutup mata. Apa yang anak-anak lihat? Gelap. Nah, itu ibaratkan dunia ini saat ini itu mengalami kegelapan. Semuanya buta. Kenapa? Karena dosa yang sudah menutupi semuanya. Jadi orang-orang tidak bisa lagi melakukan hal yang baik dengan tulus atau dengan baik sekali begitu. Ya, Ibu Bella sudah bilang kita sudah belajar hukum Taurat. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa melakukan dan memenuhi sebuah hukum Taurat itu. Dan Tuhan Yesus memenuhinya. Dan anak-anak tahu kejahatan di dunia ini itu diakibatkan dosa yang sudah menutupi mata dan orang-orang tidak bisa melihat lagi mana yang baik itu. Jadi mereka melakukannya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mati di kayu salib membawa terang dunia itu supaya kita tahu dan melihat, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Maksudnya apa? Anak-anak tidak lagi
dan hidup di dalam dosa yang itu saja, suka marah terus. Tapi anak-anak terang matanya karena Tuhan Yesus memberikan terang itu bahwa hey, ini salah loh, ayo kita berjalan di dalam Yesus Kristus. Apakah anak-anak sudah menunjukkan bahwa anak-anak itu anaknya Tuhan yang membawa terang kepada orang-orang banyak? Bagaimana? Yuk. Yang terakhir, Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Ini terakhir dalam pembahasan hari ini ya. Nanti kita akan bahas lagi akulah apa lagi dalam kitab Yohanes ya. Nah, akulah pintu, Tuhan Yesus bilang, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, anak-anak kita sudah belajar bahwa pintu yang diibaratkan di sini adalah dirinya itu merupakan pintu masuk ke dalam domba-domba. Jadi ada suatu kandang, coba bayangkan suatu kandang, baru ada pintu yang untuk menjaga domba-domba. Kalau malam-malam gembala masukin domba-dombanya. Nah, seperti itu, pintu itu melindungi dari si pencuri-pencuri yang malam-malam akan mau ambil domba. Kita ibaratkan domba, Tuhan Yesus pintu, dan iblis itu datang mau mencuri. Tapi kalau kita hidup di dalam Kristus, di dalam pintu itu, maka Tuhan Yesus akan menjaga kita di dalam segala kejahatan yang ada. Yesus sebagai pintu akan menjaga semua dombanya, dan pencuri yang jahat yang ingin membinasakan domba miliknya. Iblis sangat senang ketika anak-anak berbuat salah. Iblis sangat senang ketika anak ini berbuat salah, berbuat dosa lagi. Aku bisa berhasil mencuri dia. Nah, apa yang anak-anak pilih? Apakah anak-anak mau hidup sebagai domba-dombanya Tuhan dan Tuhan Yesus yang melindungi, atau seperti apa? Gitu ya anak-anak. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak belajar lagi tentang perkataan Tuhan Yesus dan bagaimana kita hidup sebagai anak-anaknya itu bisa menggambarkan dan mencerminkan Kristus sendiri. Terima kasih, jangan lupa berdoa ya, dan semakin semangat untuk belajar. God bless you and I love you. See you.